Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Wa a'malun, ibadah mereka terhadap sonam dan awthan ini. Sudah mengerti ya perbedaan. Asnam itu berhalanya, patungnya, lukisannya. Awthan itu apa? Ya, kuburan atau kuilnya. Itu di dalamnya terdapat banyak taqalid, banyak kebudayaan, adat, istiadat, taqalid, budaya-budaya, adat istiadat, dan ritual-ritual. Atau ritual. Ada sini bahasa Melayu ritual juga. Terus aksaroha berarti yang diprakarsai, yang dibuat-buat oleh kebanyakannya amalan tersebut ataupun adat istiadat itu dibuat-buat oleh Amr bin Luhai itu sendiri. Jadi cara beribadahnya itu dibuatnya oleh Amr bin Luhai. Wakanu yazunnuna annama ahdatsahu Amr bin Luhai wa huwa bid'atun hasanatun. Nah, ini kayaknya sepertinya menyindir kita sekali ya. Mereka menyangka, orang-orang jahiliyah menyangka bahwa apa yang dibuat-buat oleh Amr bin Luhai ini adalah bid'ah hasanah. Terus bukan merubah agama Ibrahim, tidak merubah pun agama Ibrahim. Dan di antara bentuk ibadah mereka terhadap sonam dan wathan, asnam dan awthan, bahwasanya mereka ganti yang lain. Mereka beriktikaf di tempat itu, berdiam diri di sana, menyandarkan diri ke sana, artinya meminta pertolongan ke sana. Berbisik-bisik, hatif itu suara tanpa wujud, maksudnya berbisik-bisik dengan patung-patung dan kuburan-kuburan itu. Dan minta pertolongan kepada awthan dengan asnam itu pada perkara-perkara yang mendesak, sulit. Berdoa kepada patung-patung itu dan kuburan itu untuk hajat. Mereka dengan berkeyakinan bahwasanya semua awthan dan asnam itu dapat memberi syafaat di sisi Allah. Wa tuhaqqiq, dan akan dapat mewujudkan bagi mereka apa yang mereka inginkan. Ini akhirnya jadi membid'ahkan kita ini, intinya mensyirikkan kita ini. Terus padahal ya kita yang tidak ada tuh ya da'unaha itu untuk ahlus sunnah wal jamaah yang lurus ya, bukan yang terlalu ke syiah berlebihan. Kita yang pertengahan, ya tidak kita pungkiri ada orang-orang yang ziarah kubur wali itu berlebihan. Maksudnya berlebihan, dia memintanya tuh kepada si wali yang berkenaan. Itu juga kita tidak setuju. Apa bedanya dengan orang-orang jahiliyah yang dilarang oleh Nabi, oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita pertengahan. Terus pergi menuju tempat-tempat awthan atau asnam itu dan mengelilinginya, sekitarannya. Merendahkan diri di hadapan itu, di hadapan
patung. Nah ini sujud kepada patung atau sujud kepada kuburan, wasan. Ini yang kita tidak ada ini. Makanya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu ayat tidak dapat dijadikan untuk orang-orang yang beristighotsah atau tawasul dengan para wali. Sebab jelas-jelas di sana ma na'buduhum. Jadi menyembah. Sedangkan kita tidak pernah menyembah mereka. Enggak pernah menyembah para wali-wali itu. Wakanu qarrabin. Mereka mendekatkan diri beribadah, mendekat diri kepada Tuhan-Tuhan itu dengan berbagai macam sesembahan. Sesajen tadi kita sebutnya, qarrab. Mereka menyembelih hewan sembelihan, berkurban untuk nama-nama patung-patung itu. Begitu pula mereka suka menyembelih hewan dengan menyebut nama-nama patung atau nama-nama Tuhan-Tuhan mereka di mana-mana tempat. Jadi kadang dilakukan penyembelihan itu di tempat peribadatan mereka, terkadang di mana-mana tapi bismi Lat, bismi Hubal, bismi begitu seterusnya. Terus dah ganti. Wa fi qaulih. Ya, dua perkara ini yaitu menyembelih di tempat berhalanya maupun menyembelih dengan nama berhalanya, baik menyembelih untuk berhalanya di tempat berhala maupun menyembelih dengan nama berhala di tempat lain. Kedua perkara ini dari penyembelihan, bentuk penyembelihan telah Allah sebutkan dalam firman-Nya wa ma dzubiha 'alan nusub. Nusub maksudnya berhala, dan hewan-hewan yang disembelih untuk nusub dari ansab sama asnam. Dan juga firman Allah wala taqulu, jangan makan mimma lam yuzkarismullahi alaih, terhadap hewan yang disembelih tidak disebut nama Allah atasnya. Maksudnya disebut nama selain Allah. Untuk fulan. Nah ini juga. Jadi satu yang pertama mereka berdoa kepada si berhala. Yang kedua mereka tawaf, sujud. Yang ketiga mereka sembelih untuk berhala. Ini 3 jenis peribadatan mereka. Yang keempat hasbama. Ya, di antara bentuk macam-macam pendekatan diri mereka kepada asnam dan authan ini, bahwasanya mereka mengkhususkan untuk berhala tersebut sebahagian daripada makan dan minuman mereka, makanan dan minuman mereka sesuai dengan hasbama yabdu lahum. Hasbama artinya sesuai dengan apa yang terfikir oleh mereka. Yabdu fi dhihnihim. Jadi kalau mau sepertinya Tuhan saya ingin roti bakar, misalnya itu, maka mereka karena ia bedu terfikir, akhirnya dia panggang roti bagi pada Tuhannya. Tuhan, ini roti bakar sudah saya buatkan, rasa coklat sebagaimana keinginan Tuhan. Begitulah lebih kurang. Wakadzalika. Begitu pula mereka mengkhususkan untuk berhala-berhala itu bahagian daripada pertanian dan ternak mereka. Jadi ini hasil panen ini untuk Tuhan. Ini yang hasil ternak ini untuk Tuhan. Dah ganti. Di antara
apa bahasa Tharaif tuh cerita aneh ya kalau kita sebut sekarang tuh. Thorifah itu. Sebahagian itu ceritanya mereka tuh mengkhususkan juga dari bahagian-bahagian itu ada bahagian untuk Allah juga. Jadi mereka berikan hasil panen ini untuk Allah, untuk berhala, dan juga yang ini untuk Allah ini. Nah, terus asbabin yang kuluna li ajliha ilal asnami makana lillahi. Dan mereka memiliki banyak sebab. Mereka memiliki beberapa sebab. Indahum memiliki, misalnya lahum, mereka memiliki beberapa sebab yang membuat mereka dengan sebab itu mereka alihkan yang kulun. Mereka alihkan makanalillah, ma-nya itu jadi maf'ul bih dari yang kulun, yang tadinya untuk Allah, sehingga disalurkannya, dipindahkan kepada untuk berhala. Yang kuluna makanalillah ilal asnam. Ini dibalik-balik itu kata-katanya. Terus walakin lam yakumu yang kuluna ilallahi makana li asnamihim bihali. Nah, tetapi mereka tidak pernah mengalihkan kepada Allah sesembahan, sesajen untuk berhala-berhala mereka sedikit pun. Bihalin maksudnya dalam keadaan apapun. Artinya kalau untuk giliran untuk berhala ada sebahagian untuk Allah. Terus yang untuk Allah pun kadang-kadang ada alasan apa? Diberikan kepada berhalanya. Tapi yang untuk berhala tidak pernah diberikan kepada Allah. Qala ta'ala wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiban. Wa qalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syuraka'ihim. Wa ma kana li syuraka'ihim fala yasilu ila Allah. Wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syuraka'ihim. Sa'a ma yahkumun. Mereka menjadikan, jadi ini namanya Thorifah. Ini apa? Perkara yang aneh, pelik. Mereka menjadikan untuk Allah daripada apa yang terlahir, daripada yang wujud, daripada pertanian dan peternakan, hewan ternak, bahagian. Mereka tuh menjadikan bahagian untuk Allah, pertanian atau peternakan. Kemudian mereka katakan hadzalillah. Ini bahagian ini untuk Allah. Tapi bizamihim, menurut sangkaan mereka saja itu untuk Allah. Dan ini untuk tuhan-tuhan kami. Syurakaina maksudnya tuhan-tuhan kami. Partner-partner bisnis kami. Ini tuhan-tuhan mereka. Maka kemudian maka nali syurakaihim, yang diberikan untuk tuhan-tuhan mereka tidak pernah sampai kepada Allah, untuk Allah. Tapi maka nalillah, yang diberikan untuk Allah, maka justru malah sampai kepada tuhan-tuhan mereka. Sa'amayahkumun. Buruk sekali keputusan mereka itu. Apa yang mereka putuskan, apa yang mereka sangka, sangat buruk. Buruk sekali. Ya, ganti. Jadi sudah 4 ya. Intinya pengkhususan harta untuk Tuhan. Itu juga bentuk ibadah. Ilaiha. Wal an'ami, di antara bentuk pendekatan diri ibadah mereka kepada Tuhan-Tuhan itu juga adalah nazar. Bernazar, berjanji, bersumpah untuk memberikan hasil tuai, panen, dan hewan ternak. Jelis. Hurrimat zuhuruha la yadhkur. Pelan-pelan aja, Neng. Nas.
Mallahi عليها افتراء alaihaf hamzah wasal. عليها افتراء عليه. Ya. Kata Allah, qalu, orang-orang itu berkata, ini hewan ternak dan peternakan hijr, terlarang, tercegah. Hajar sama. Hewan ternak dan peternakan ini mamnu'. Tidak boleh ada yang diambil ya. La yat'amuha illa man nasya. Tidak boleh makan kecuali orang yang kami kehendaki. Jadi khusus nanti. Bizamihim itu semua dengan anggapan mereka semua, prasangka semua. Bilangnya bukan bizonnihim tapi bizamihim. Lemah sekali prasangkanya. Wa an'amun hurrimat zuhuruha. Ada yang ini, ada hewan-hewan ternak yang dilarang untuk menaiki, menungganginya, diharamkan zuhur, belakangnya. Apa sebut nih atasnya? Belakangnya, zuhurnya. Kalau bahasa Indonesia punggungnya, itu bahasa Indonesianya. Artinya tidak boleh dinaiki, dibebaskan. Ini kan semau-mau mereka aja kan. Ada juga hewan ternak yang disembelih tidak menyebut nama Allah atasnya. Semua itu iftiraan 'ala Allah. Berdusta atas nama Allah. Iftira artinya membuat fitnah. Firyah. Firyah itu artinya fitnah. Mengada-ada. Namanya iftara. Iftiraan 'alaihi 'ala Allah. Dianggapnya itu semua ajaran dari Allah. Dikira Allah, ia ingat Allah tuh menerima ibadah yang semacam itu. Ganti. Belum deh. Lanjut, 6. Tanggung. وكانت منها البحيرة وسائل Bahiratu minha. Jar majrur di awal kalimat jadi khobar sudah. Mubtadanya, isim kanat muakhornya yang belum. بحيرة والسائبة Was. والسائبة Wasobiina wal nasoro. Larang. Wasaibatu والسائبة والوسيلة والحمي walhami. والحامي Enggak hami, enggak. Hami dia. Si mankus. Dan di antara bentuk ibadahnya juga adalah bahiro, saibah, wasilah, hami ini dia akan dijelaskan. Ya cukup ganti. Sudah habis. Oh, qala Sa'id bin al-Musayyab. Al-bahira allati yamna darraha litawaghit. Yumna'u darruha litawaghiti. Fala yahlubuha ahadun minan nas. Bahirah itu hewan yang dicegah puting susunya disembahkan untuk tawaghit, untuk berhala-berhala. Maka tidak boleh memerahnya seorang pun dari manusia. Biarin itu susunya untuk bukan untuk Allah, untuk si Manat. Itu susunya untuk Hubal, biarkan aja. Jadi tidak boleh diperah. Itu nama hewannya disebut bahirah. Saibah kanu yusayyibunaha li alihatihim fala yuhmalu 'alaiha syai'un. Kalau saibah hewan yang mereka membiarkannya untuk tuhan-tuhan mereka, maka tidak boleh ada sesuatu apapun yang ditunggangkan di atas hewan itu. La yuhmalu. Tidak boleh ada yang diletakkan di atas belakang hewan itu. Namanya hewannya sebut saibah. Ada-ada aja, ini kan perbuatan bid'ah semua ini kan. Tak ada yang menyuruh pun. Wasilah an-naqatul bikru. Apa itu? Tubakiru fi awali natajil ibli bi unsa thumma tusna ba'du bi unsa atau tusni ba'du bi unsa. Wasilah itu adalah unta yang apa ini al-bikr sini
Nggak mungkin unta perawan tuh macam mana ente? Justru karena anak tidak mau mengartikan perawan. Masih muda, perawan kali kau nih. Masih muda. Unta yang masih muda al-bakru. Al-bakru. Unta kecil atau unta muda. Wasilah itu unta muda yang masih muda pada awal fi awalina tajil ibil bi unsa. Yang awal kelahiran ibunya itu dengan perempuan. Jadi dia menentukan hukum ibadah sendiri dah itu wasilah itu. Jadi untanya harus muda. Kemudian awal lahir ibunya itu harus perempuan. Kemudian lahir kedua itu perempuan. Maksudnya perempuan betina. Bi unsa tubakiru fi awali natajil ibil bi unsa. Pertama kali kelahiran ibunya itu harus perempuan. Kemudian anak keduanya juga perempuan, maksudnya betina. Wa kanu yusayyibunaha li tawaghitihim. Mereka membiarkan unta yang seperti ini nih, yang ibunya lahir anak pertama perempuan dan lahir kedua perempuan. In wasalat ihdahuma bil ukhra. Ketika anak pertama yang perempuan dengan yang kedua itu bertemu. Wasalat. Laisa bainahuma zakar. Tidak ada diselingi dengan anak laki-laki. Jadi yang namanya wasilah itu adalah unta betina masih muda yang ibunya melahirkan anak perempuan dan anak kedua perempuan. Anak pertama perempuan ada-ada aja lah intinya lah mereka kan. Wal hami. Hami ini fahlul ibil. Unta jantan. Yadribud dirabal ma'duda ay al-ushra minal ibil. Dia ini yadrib itu maksudnya ini kawin biasanya. Yadribud dirabal ma'dud yang mengawini atau dikawinkan dengan beberapa onta. Jadi ini jantan ini yang sudah mengawini, yang sudah menggauli, yang sudah menjima beberapa unta yaitu 10 al-ashar minal ibil. Dia sudah menggauli 10 unta. Fa idza qada dirabahu, apabila dia sudah berhasil mengawini 10 unta betina, wada'uhu litawaghit. Mereka akan membiarkannya untuk ini super ini, jantan super ini berhasil menggauli 10 onta, maka dia akan dilepaskan untuk berhala. Wa a'fauhu minal hamli, dan dia dibebaskan daripada janinnya. A'fauhu minal hamli falam yuhmal alai syai'un wasammauhu alhamiyah, dan tidak boleh diletakkan sesuatu apapun di atasnya, maksudnya tidak boleh ditunggangi, dan disebut dengan alhami. Intinya semuanya nama-nama onta. Buat sendirilah. Qala Ibnu Ishaq al-Bahira bintu Sa'ibah. Yang namanya Bahira itu anaknya Sa'ibah. Nah, Sa'ibah itu adalah hiya an-naqatu idza taba'at baina asyri inathin. Yaitu anak unta betina yang mengikuti antara 10 saudaranya perempuan. Laisa bainahum zakar suyibat. Tidak ada saudara-saudara jantina, tidak ada saudara-saudara jantannya. Tidak ada saudara jantannya 10 perempuan, betina sampai 10. Maka dia ini namanya Sa'ibah. Nah, anaknya Sa'ibah namanya Bahiroh gitu dia. Suyibat. Maka dibiarkan, falam yurkab zohruha, tidak boleh ditunggangi. Walam yujazza wabaruha, tidak boleh dipotong bulu-bulunya. Walam yashrab labanaha illa dhaifun, tidak boleh meminum susunya kecuali tetamu. Fama natajat ba'da dzalika min untha, kalau si Bahirah itu lahir perempuan,
syuqqat udhunuha, akan dipotong, akan dibelah kupingnya, telinganya. Tsumma khulliya sabiluha ma'a ummiha, kemudian si Bahira itu akan dibebaskan jalannya bersama ibunya. Artinya bebas. Falam yurkab zohruha wa lam yujazza wabaruha wa lam yashrab labanha illa dhaif, sama kama fu'ila bi ummiha fahiyal bahiratu bintu saibati. Itu si Bahirah dan nasib Saibah. Wal wasilah, tidak ada kan akhwat nama Saibah, nggak ada kan? Saibah nih, Bahirah. Wal wasilah asyah, kambing. Idza apa ini? Bacanya amat. Idza amat. Apa amat? Amat tuh bagaimana itu bacanya? Sok tahu. Oh ya, dari kata tahu amah. Jika melahirkan kembar, asyra inas, 10 betina. At'ama tuh melahirkan kembar. At'ama yut'imu, artinya melahirkan dengan kembar. Dari tahu amah tuh artinya kembaran. Tahu amah. Mutatabi'atin fi khamsati abtunin, yang ber-10 betina ini itu berturut-turut pada 5 perut. Maksudnya 5 kali melahirkan kot mungkin. Laisa bainahum dzakar, tidak ada laki-lakinya, tidak ada jantannya. Ju'ilat wasilatan, maka perempuan atau ibunya kambing tadi itu, induk kambing itu akan dijadikan sebagai wasilah. Qalu qad wasalat, mereka katakan, atau qad wussilat, ini kambing yang seperti ini sudah dijadikan wasilah. Fakana ma walada ma wulida ba'da dzalika lidzukuri minhum duna inas, maka apa yang terlahir setelah 10 anak tadi itu lahir, ba'da dzalika lidzukur minhum duna inathihim, lidzukuri minhum duna inathihim. Kok hum? Maka anak yang terlahir setelah itu adalah milik kaum lelaki dari kalangan kafir Quraisy, tidak anak perempuannya. Bukan hanya Quraisy ya, semua Arab. Ini wasilah itu. Kalau anak perempuannya dibebaskan, kalau yang laki-laki baru mereka boleh ambil. Minhum itu maksudnya minal musyrikin illa an yamuta syai'un, kecuali ada anak yang mati. Fayashtariku fi aqlihi dzukuruhum wa inathuhum. Kalau ada yang mati, maka yang mati itu maka berkongsi dalam memakan yang mati tadi itu, baik kaum lelakinya maupun perempuannya. Aturan yang dibuat-buat. Walhami al-fahlu idza nataja atau nutija lahu asyru inasin mutatabi'atin. Sedangkan hami itu adalah jantan yang terlahir darinya 10 anak perempuan atau betina yang berturut-turut. Laisa bainahunna dzakar, tidak ada jantan di antara 10 anak perempuan itu. Humiya dhahruh, akan dijaga belakangnya. Falam yurkab, tidak boleh ditunggangi. Walam yujazza wabarhu, tidak boleh dipotong bulunya. Wa khulliya fi ibilihi yudrabu fiha, akan dibebaskan fi ibilihi, akan dibebaskan fi ibilihi. Al-fahlu berarti tadi ibil ya, bukan kambing. Akan dibebaskan pada kumpulan untanya, yudrabu fiha, untuk dinikahkan di kumpulan ontaknya. La yuntafa'u minhu bi ghairi dzalik, tidak boleh diambil manfaat dari hami tadi itu kecuali untuk dikawinkan sahaja. Wa fi dzalika anzalallahu ta'ala ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhiba. Allah tidak pernah
menetapkan keputusan bahiro, saibah, wasilah, ham. Semua Allah tidak pernah menetapkan itu. Tetapi orang-orang kafirlah yang mengada-ada, membuat fitnah atas nama Allah dengan dusta. Wa aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak faham. Wa anzal, Allah turunkan juga, wa qalu ma fi butuni hadzal an'ami khalisatun lidzukurina wa muharramun ala azwajina. Mereka menetapkan hukum sendiri, anak yang ada dalam kandungan hewan-hewan ternak ini hanya untuk kaum lelaki di antara kami dan diharamkan atas kaum perempuan atau atas istri-istri kami. Tadi itu wasilah tadi itu. Wasilah tadi itu yang lahirnya itu hanya untuk yang laki-laki saja, kecuali kalau mati baru wa im minkum maitatan fahum fihi syuraka. Kalau ada anaknya yang mati, maka itu baru berkongsi antara kaum lelaki dan perempuan. Mereka buat hukum sendiri. Itu tadi sesuai dengan penafsiran al-wasilah. Wa qila fi tafsiri hadzal an'ami ghairu dzalik. Ada pendapat lain dalam tafsir bahiro, saibah, wasilah, hami tadi. Waqad marra an Sa'id bin al-Musayyab anna hadzal an'ama kanat li tawaghitihim. Sudah berlalu dari Imam Sa'id Ibn Musayyab bahwasanya hewan-hewan ternak ini dipersembahkan untuk tuhan-tuhan mereka. Wa fi sahihain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu Amr bin Amir bin Luhayy al-Khuzaiyyah yajurru ghasabah finnar. Aku melihat Amr bin Luhai, Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai dari Bani Khuza'ah itu sedang menghirit, menarik-narik usus-ususnya, am'a'ahu qasab, usus-ususnya terkeluar di dalam neraka. Ini karena dia menjadi asbab kesyirikan. Allah, li'annahu awalu man ghayyara dina Ibrahima. Karena dia yang pertama kali merubah-rubah agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Fa nasabal authana wa sayyaba saibata wa bahharal bahirata wa wassalal wasilata wa hamal hamia. Dia yang memacakkan berhala, dia yang membuat saibah, menetapkan bahirah, menetapkan wasilah, dan menetapkan hami. Kanatil Arab taf'alu kulla dzalika bi asnamihim. Bangsa Arab tuh dulu ketika itu melakukan semua perkara tersebut yang 6 tadi. Mereka doa, istighosah kepada asnam, mereka haji, tawaf dan sujud, mereka nazar, mereka mempersembahkan sembelihan. Kelima mereka mengkhususkan sebagian harta. Kemudian mereka juga menjadikan bahiro, saibah dan seterusnya tadi. Yang 6 tadi itu dilakukan kepada semua berhala mereka, mu'taqidin, dengan meyakini annaha tuqarribuhum ilallah, bahwasannya semua berhala-berhala itu akan mendekatkan mereka kepada Allah. Wa tuwassiluhum ilaih, menyampaikan mereka kepada Allah. Wa tashfa'u ladaih, akan memberi pertolongan, pembelaan di hadapan Allah. Lada itu artinya amama, kudama, baina yadai, itu sama, ladai. Ladaihi, lada Allah, di hadapan Allah. Kama fil Quran, ma na'buduhum, garis bawahi, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi yang membedakan istighosah, tawasul kita dengan mereka itu adalah ibadah menyembah atau tidak menyembah. Na'buduhum, jelas itu. Ma na'buduhum. Kemudian Allah juga berkata wa ya'buduna, sama, menggunakan bahasa ibadah. Mereka menyembah min dunillah, selain Allah, ma la yadurruhum, yang tidak dapat memberi mereka mudarat, memberi mereka bahaya, wala yanfa'uhum, tidak dapat memberi mereka manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka berkata, mereka inilah, maksudnya haula, berhala-berhala inilah yang akan membela kita di hadapan Allah.
Wa kanatil Arab tastaqsimu bil azlam. Mereka mengundi nasib dengan azlam. Wa zalam mufrad dari azlam itu adalah al-qidhul ladzi la rishalahu, anak panah yang sudah tidak ada bulunya. Qidah. Kalau al-qadah itu bejana, kedah, ember ataupun baldi itu qadah. Tapi kalau al-qidah itu artinya anak panah yang tajam itu. Naim, nah ini Hubal ini. Berdiri. Naim itu. Hubal atau bebal itu beda dikit ini ya. Allahu akbar ente. Wa kanatil azlamu salasata anwa'in. Azlam itu ada 3 macam. Ini mau menggambarkan, mendeskripsikan, menggambarkan bagaimana rusaknya agama atau keyakinan orang-orang jahiliyah itu detail sekali beliau ini. Nau'un fihi salah satu ashum. Ada yang di dalamnya 3 bahagian, 3 saham, maksudnya 3 bahagian, 3 panah. Ahaduha na'am, wasaniha la, wasalisuha ghufal. Satu tulisannya na'am, yang kedua tulisannya la, yang ketiga ghufal itu artinya sia-sia, maksudnya asalnya kan lalai, maksudnya tidak na'am tidak la gitu, pas-pas. Kalau kuis itu, kalau kita di sini apa kuis? Kalau ada kuis tak boleh jawab. Kalau di Indonesia pas itu artinya bukan partai Islam apa amanat. Nah itu maksudnya, bukan itu maksudnya pas tuh. Nah di sini apa sebutnya? Ini apa? Tak ada. Kalau ada orang main kuis, dia apa jawabannya Arsyad? Pas apa? Nanti apa? Kalau di sini apa? Pas tuh jawab tidak mau jawab tidak ya menyerah. Skip. Begitulah lebih kurang. Ya, jadi salisuha skip. Yang ketiga. Jadi ada 3 panah tulisannya na'am la dengan skip. Kanu yastaqsimuna biha fima yuriduna minal amali. Mereka mengundi dengan 3 panah ini, dengan 3 ashum ini pada hal-hal yang mereka ingin lakukan. Min nahwi safari wa nikahi wa amsalihima. Perjalanan, mau nikah, fa in kharaja na'am amilu bih. Kalau keluarnya na'am, mereka lakukan. Wa in kharaja la akharuhu amahu dzalik. Kalau kata Tuhan tidak, nah, maka mereka akan menangguhkan pernikahan atau perjalanan itu setahun berikutnya. Pada tahun itu tidak menikahi. Hatta ya'tuhu maratan ukhra, sampai nanti datang ke tahun berikutnya atau kesempatan berikutnya. Wa in tala'a ghufal, kalau seandainya katakan ghufal skip, a'adu dorbah, mereka ulang kembali undiannya. Hatta yakhruja wahidun minal awwalain, sampai keluar salah satu dari 2 jawaban yang pertama. Maksudnya na'am atau la. Ini Tuhan baca mana nih? Skip. Soalnya di skip ini kan, macam iklan aja di skip. Terus yang kedua, ini jenis azlam yang kedua. Naun fihil miyah wal ugul wad diyat. Di dalamnya itu ada miyah itu maksudnya ada nama-nama mata air, kemudian ugul, nama-nama apa kita sebut denda, pampasan, akal, dengan diat sama ini denda. Yang ketiga, jadi maksudnya misalnya mau tinggal miyah tuh, kita dulu tuh orang nyari tempat tinggal tuh di dekat mata air. Jadi kalau mau tinggal, mau pindahnya kemana? Kocok dulu. Kocok kita sebut kuncang, goncang, kocok, goncang, keluar mata air mana mereka pindah ke sana. Tapi kalau ugul ini lepas membunuh ini apa ini pampasannya berapa, kan tidak ada ininya kan, di apa tadi goncang, kemudian keluar nanti berapa yang akan yang dikorbankan atau yang akan diberikan untuk ukul atau diat, begitu juga. Yang ketiga, wana unfihi minkum au min ghairikum au mulsok. Ini mengundi tentang ini bahagian dari kamu, atau ini anak dari selain kamu, atau ini akan
dimasukkan kepada keluarga. Fakanu idza syakku fi nasabi ahadihim. Nah, ini lebih parah ini. Mereka jika ragu-ragu pada nasab seseorang, zahabu bihi ila Hubal. Datanglah orang anak ini betul kak anak saya, sebab dulu kan zina merajalela. Jadi betul tak anak saya ini, maka dibawa ke Hubal. Wa bimi'ati dirhamin wa jazur. Besar. Dengan membawa 100 dirham dan jazur. Apa jazur? Onta. 100 dirham. Fa'atauha sahibal qidah. Nah, ini yang untung enak ini. Jadi bomoh. Mereka memberikan jazur, onta dan 100 dirham itu kepada orang yang akan mengundi tadi tuh, pemilik kidahnya itu. Fa in kharaja minkum kana minhum wasitan. Wa in kharaja alaihi min ghairikum kana halifan. Kalau dikatakan bahwa orang ini minkum, maka kana minhum wasitan, berarti dia ini akan menjadi pembela, akan menjadi penerus nasab mereka maksudnya. Wa in kharaja alaih min ghairikum kana halifan. Kalau ini dikeluarkan keluarnya, apabila keluar undian terhadap anak itu kata-kata min ghairikum, ini dari selain kalian, kana halifan, maka jadi saudara angkat. Kalau kita sekarang halif itu yang sudah berjanji setia sehidup. Jadi kalau siapapun di antara kita yang diganggu, dizolimi akan dibela, itu namanya halif. Ya kita saudara angkat lah gitu. Tersebut. Maka akan jadi saudara angkat. Wa in kharaja alai mulsaq kana ala manzilatihi fihim la nasaba wala hilif. Maka kalau dikatakan mulsaq, maka anak ini itu sekedudukan dengan mereka, tidak dinasabkan kepada mereka, tidak juga jadi saudara angkat. Ya orang aja, tidak ada nasabnya gitu. Ini kalau mulsaq. Ala kulli hal mengundi amalan, mengundi pampasan dengan mengundi nasab. Intinya azlam itu 3 fungsi. Wa yaqrubu min hadzal maisir wal qidahu. Wa yaqrubu min hadza al maisir wal qidahu. Jadi fa'il kepada yaqrub. Dan serupa daripada azlam ini al-maisir dan qidah, judi dan undian. Wa huwa dharbu minal qimar, ini salah satu bentuk perjudian. Maisir dengan qidah. Kanu yaqtasimuna bih lahmal jazuri allati kanu yataqamaruna 'alaiha. Mereka akan mengundi dengan maisir atau qidah tadi itu lahmal jazur, daging onta yang mereka pertaruhkan. Jadi qimar itu artinya taruhan. Yang mereka pertaruhkan. Wa dzalika annahum kanu yashtaruna al-jazura nasi'atan. Nah, gambarannya tuh mereka membeli 1 ekor unta dengan kredit, dengan berhutang. Fayanharunaha, mereka sembelih, wa yuqassimunaha atau yaqsimunaha thamaniyatan wa 'ishrina qasman. Kemudian mereka bagi ke 28 bahagian, au asyrata aqsam atau 10 bahagian. Setelah sembelih, dan ini masih berhutang. Thumma yadribuna 'alaiha bil qidah. Kemudian mereka tetapkan, mereka undi qidah tadi itu, anak-anak panah tadi itu, wa fiha ar-rabih wal ghufl. Di dalam undian itu ada yang namanya rabih, ada tulisannya rabih, untung. Ada yang namanya ghufl, sia-sia. Ataupun skip tadi itu. Faman kharaja lahu qidhur rabih faza. Siapa yang keluar, misalnya ada 28 bagian. Ayo. Gitulah lebih kurang, enggak tahulah bagaimana mereka orang. Nanti dikeluarkan sepul, keluar. Sepul ternyata keluarnya rabih, faza, dapat dia daging itu 1 bagian. Faza ada dia menang. Wa akhadha nasibahu minal jazir, jazur. Dia ambil bahagian daripada jazur. Wa man kharaja lahu ghufl, yang keluar dia skip tadi itu khaba wa gharima thamanaha. Dia hanya bayar aja. Dia keluar kata-kata ghufl, maka dia rugi, atau khaba itu kecewa, sedih, rugi, dan dia harus menanggung harga jazur yang bayarnya berutang tadi itu. Wa kanu yu'minuna bi akhbaril kahanati wal arrafina wal munajjimin
Mereka juga percaya sekali dengan info-info daripada bomoh dan peramal serta ahli nujum. Apa bedanya? Al-kahin huwa man yata'atal akhbara anil kawaini fil mustaqbal. Orang yang mendapatkan kabar-kabar dari alam, tentang alam. Anil kawain, tentang alam di masa depan. Nanti ada gunung meletus, nanti ada banjir, nanti macam-macam. Wa yadda'i ma'rifatal asrar. Dan dia mengaku bahwa dia mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Wa minal kahanati, di antara bomoh-bomoh itu, man yaz'umu annalahu tabi'an minal jin. Dia mengaku bahwa dia memiliki seorang pengikut daripada jin. Wa minhum man yadda'i idrakal ghaibi bifahmin utiyahu. Di antara bomoh itu ada yang mengaku mendapatkan ilmu ghaib dengan pemahaman yang diberikan oleh Tuhan. Wa minhum man yadda'i ma'rifatal umuri bimuqaddimatin wa asbabin yastadillu biha ala mawaqi'iha min kalami man yas'aluhu au fa'alahu au halihi. Yang ketiga, ada bomoh tuh yang mengaku mendapatkan pengetahuan berbagai perkara dengan muqaddimat, dengan sinyal-sinyal, kita sebutnya. Ada insight, ada apa? Tanda-tanda gitu ya. Dan asbab-asbab, ya sinyal, signs, sigen, S-I-G-N. Apa sih itu sebut? Hah? Signal. Nah itulah. Itu sinyal kita sebutnya. Jadi ada tanda-tanda, signs. Yaitu dan asbab yang ia gunakan dengan asbab atau dengan sinyal tadi itu terhadap mawaqi', terhadap kejadian yang ditanyakan dari perkataan orang yang bertanya, au fi'lihi au halihi, atau perbuatannya atau keadaannya. Jadi melihat, wah ini matanya, ini mata, begitulah lebih kurang. Jadi dia membaca ucapannya, membaca perbuatannya, membaca keadaannya. Itu ada yang begitu. Wa hadzal qismu yusamma arrafan. Nah, yang seperti ini mencari tanda-tanda itu disebut dengan arraf. Penerka. Dia arrafan. Jelas itu mah ya. Tapi ilmu firasat juga seperti ini, jangan salah. Imam Syafi'i kan begitu juga kan, tengok begitu kan. Tengok ini ahli kayu, ini ahli pertanian. Tahu dari mana? Firasat. Nah, firasat itu pakai menggunakan tanda-tanda. Kalau sekarang ada yang namanya psikologi mikro apalah namanya, tak tahu lah pasti. Jadi dari sekelip mata yang senantiasa melihat ke kanan, berarti dia mengada-ada cerita. Kalau dia melihat ke kiri, berarti dia menggunakan otak kiri, berarti dia sedang menarik data ataupun juga information yang ada di otaknya. Begitulah lebih kurang. Tapi itu bukan arraf. Ada juga seperti itu. Atau lihat tangannya seperti apa, ini masih perawan atau sudah janda. Itu ketahuan itu, boleh tahuan. Abiana boleh tahu. Abiana itu Abi Halim itu wali itu. Jadi beliau tuh kalau tengok perempuan, ini sudah tidak perawan ini. Tahu itu. Santriwati itu takut sekali itu dengan penglihatan beliau tuh. Cium bau. Ini ada jin lewat. Begitu kadang-kadang beliau tuh. Mengerikan ini. Mana tadi Anda mau baca apa tadi? Kaman yadda'i ma'rifatal masruq. Sebagaimana orang yang mengaku boleh mengetahui benda yang dicuri. Wa makanis sariqah, tempat pencuriannya, wa dhallati wa nahwihima, dan juga benda hilang dan semisalnya. Wal munajjim, sedangkan ahli nujum itu man yanzuru fin nujum ayil kawakibi, yang melihat kepada zodiak. Itu munajjim, melihat kepada nujum, kepada bintang, kepada planet atau zodiak. Ini bintang Venus, bintang apa namanya? Scorpio. Wa
yahsibu sayraha wa mawaqitaha, dan ia memperkirakan orbitnya. Tahu orbit? Tahu orbit ya? Tahu orbit tak Azim? Nah, tak sekolah ya. Ihsan tahu tak San? Orbit, tahu orbit apa? Nah, kan pusat lagi. Perjalanannya itu sayr itu. Dan juga waktu-waktunya. Jadi sekarang ada di timur, berarti mau hujan, begitulah lebih kurang. Tapi melihat kepada bintang. Jadi ahli falak juga seperti itu sebenarnya. Jadi beda-beda tipis memang ahli falak dengan munajim itu. Ahli falak itu sampai kalau dia kuat, falaknya tuh kuat, dia tahu bila daun itu jatuh. Dia sudah tahu dah. Sampai seperti itu kalau falaknya tuh kuat. Kiai-kiai di Indonesia suka begitu. Lihat lama biha ahwalal alami wa hawadithahu allati taqa'u fil mustaqbal, agar dia boleh mengetahui dengan tanda-tanda bintang tadi itu, pergerakan bintang tadi itu, keadaan alam serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam yang akan terjadi di masa depan. Itu nujum. Wa tasdiqu bi akhbaril munajjimin, dan membenarkan kabar dari ahli nujum, huwa fil haqiqati imanun bin nujum. Pada hakikatnya sebenarnya itu adalah iman dengan bintang. Wa kana min imanihim bin nujumi al imanu bil anwa, dan termasuk di antara keyakinan mereka dengan bintang adalah keyakinan dengan anwa. Anwa itu ya kita sama juga, bintang-bintang juga, bintang kecil. Kalau nujum itu bintang besar. Fakanu yaquluna, maka mereka katakan mutirna binau'i kada wa kada. Maka mereka orang-orang musyrik itu suka berkata, kita dihujani karena sebab ada bintang ini. Karena ada bintang Venus, jadi kita sekarang hujan. Nah, itu yang Allah cemburu sekali itu. Allah Subhanahu wa taala cemburu ketika orang berkata ini hujan ini karena bintang ini. Wa kanat fihim at-tiyaratu. Ini keyakinan-keyakinan semua ini. Di tengah-tengah mereka juga ada keyakinan tiyaroh. Bikasrin fafathin. Tiyaroh. Bacanya jangan salah. Dengan kasroh kemudian fathah. Tiyaroh. Wahia, tiyaroh itu adalah at-tasya'umu bisyai'. Pesimis. Tahu pesimis? Tasya'um. Merasa sial. Bisyai dengan tanda-tanda, sesuatu tanda-tanda. Karena ada ini, wah ini hari ini saya sial ini. Saya akan kena bencana ini hari ini nih. Nah, ini. Itu contohnya. Ini karena berjumpa dengan kamu hari ini saya kena sial ini. Misalnya itu. Itu tasya'um namanya, tiyaroh. Tapi menggunakan burung. Wasluh, dasarnya annahum kanu ya'tunat toir. Mereka datang ke burung, awil dhobya, ataupun apa kita sebut dhobi itu? Kijang. Fayunafirunahu, datangi, dekati burung atau kijang, kemudian mereka usir. Mereka buat lari kijang atau burungnya. Fa in akhadha dzatal yamin, kalau kijang atau burungnya itu pergi ke kanan, berarti bagus ini. Madau ila ma qasadu, mereka akan melanjutkan niat yang mereka cadangkan. Wa adduhu hasanan, dia anggap bagus. Jadi datangi burung, burungnya pergi. Oh, perginya ke kanan, berarti saya kawin sekarang ini. Nah, itu baru tuh maksudnya sebelum nikah tuh gitu dulu. Main burung. Wa in akhadha dzata shimal, apabila perginya, akhadha itu bukan ambil ya. Akhadha itu perginya ke kiri, intahau an dzalika wa tasya'amu. Mereka akan berhenti melakukan hal itu dan mereka akan pesimis. Lawan dari optimis. Kalau optimis dia mengambil hal-hal baik. Kalau tasya'amu merasa sial. Wa kanu yatasya'amuna kadzalika, dan mereka juga merasa sial, pesimis dengan seperti itu. Seperti itu juga in aradat tayru awil hayawanu fi tariqihim. Jika datang burung atau ada hewan tertentu di perjalanan mereka.
Mungkin seperti sekarang ini gagak hitam gitulah. Ini ada gagak hitam ini berarti buruk ini. Ada yang meninggal. Ya, tiap hari pun ada yang meninggal memang. Mana ada tidak ada yang meninggal. Setiap hari itu bumi pasti ada yang mati. Ini tidak mungkin. Wa yaqrubu min hadza, dan tidak jauh berbeda dengan keyakinan seperti ini, ta'liquhum ka'bal arnab. Mereka menggantungkan kaki arnab, kaki kelinci atau ekor kelinci. Antara itulah. Wa tasya'umu bi ba'dil ayyami wasyuhur. Juga keyakinan tasya'um, merasa sial atau pesimis tadi itu dengan sebagian hari, misalnya hari Selasa atau jangan hari Sabtu, atau bulan, jangan bulan Sofar. Yang paling sering itu Sofar biasanya. Maka kata Nabi, la Sofar, tidak ada itu tasya'um dengan bulan Sofar. Tetap semua hari itu baik kalau kita taat kepada Allah. Wal hayawanat, atau melihat hewan-hewan tertentu. Ini ada kucing hitam misalnya, ada kucing kepala hitam. Waduri, dan juga ketika melewati kampung-kampung tertentu, ba'didur misalnya. Kalau melewati kampung itu pasti sial. Melewati jalan ini nanti pasti terkena sial, terkena bencana. Nah ini juga, ya ada juga di masyarakat kita mungkin begitu juga. Kalau melewati terowongan, kita sebut terowongan, terowong ini nanti akan sial pasti. Wan nisa'i, wah ini kalau ada perempuan seperti ini pasti sial, misalnya itu. Sampai seperti itulah perempuan itu. Wal i'tiqadu bil adwa wal hamati, dan keyakinan dengan adwa, penyakit menular. Hama itu ya penyakit mematikan, asalnya hama itu ilal ham juga. Fakanu yataqiduna annal maktula la yaskunu ja'shuhu malam yu'khadh bi tha'rihi. Wah, ini juga keyakinan kita juga ini. Mereka orang jahiliyah, orang musyrikin itu meyakini bahwa orang yang terbunuh tidak akan tenang rohnya selama belum diambil balas dendamnya. Ini kan korban film ini kan, mangsa film kan begini kan. Dia datang pocongnya ini kan, karena dendamnya belum terbalaskan. Jadi kuntilanak, kuntil bapak, kuntil emak kan. Semuanya ini kan malam yukhad bi tha'rihi, itu juga keyakinan kita, berarti turunan jahiliyah juga. Wa tasiru ruhu hama, nanti rohnya akan menjadi hama. Tadi hama tadi itu ai baumah tatiru fil falawat, itu jadi hantu. Kita sekarang ghalayan kan, jadi hantu yang akan terbang di apa falawat itu. Falat asalnya tanah lapang, maksudnya akan diterbang di daerah sekitar lah gitu. Wa taqulu soda au uskuni gitulah lebih kurang ini kan. Ada jahiliyah semua ini kan, mana bahasanya susah lagi. Soda tuh artinya haus, soda astagfirullah, soya kacau ini. Santri yang mati itu karena tak berhasil minum soya kan. Soda uskuni, katanya mereka tuh nanti hantunya tuh aku haus gitu. Atau uskuni, beri saya minum. Maksudnya minum tuh fa idza ukhidha bi tha'rihi sakana wastaroha, itu namanya hama. Kalau sudah diambil dendamnya, sudah terbalaskan, maka dia barulah tenang dan istirahat. Insyaallah. Karena ahlul jahiliyah ala dzalik, dan ahlul jahiliyah itu seperti itu. Wa fihim baqaya min dini Ibrahim. Padahal itu wanya itu. Padahal di tengah-tengah mereka masih ada sisa-sisa peninggalan agama Ibrahim.
Jadi ajaran Nabi Ibrahim, hajinya tuh masih ada, kemudian sholatnya masih ada. Lam yakunu qad tarakuhu kullah. Tidaklah mereka meninggalkan agama Ibrahim secara total. Mislu atau misla. Contohnya ta'zimil bait, mengagungkan Ka'bah, wa tawafi bihi, tawaf, wal haji, wal umrati, wal wuqufi bi Arafah, wal muzdalifati, wa ihda'il budni, menyembelih hewan badanah, hewan hadi itu. Wa inna makanu, tetapi hanyalah mereka masih ada, agama Ibrahimnya masih ada, tetapi mereka qad ibtada'u fi dzalika bid'an. Mereka mereka-reka, membuat-buat hal baru di dalam ajaran tersebut. Ini bila habisnya ini. Minha wallahu alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.